Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restinola Nurifa dengan NIM 2201072064. Di sini Resti akan menjelaskan materi tentang mata kuliah akuntansi perbankan, yaitu materi perbankan syariah dan pendanaan bank syariah. Yang pertama yaitu tentang pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri dari Bank Umum Syariah atau BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yaitu selanjutnya bank syariah menurut umum yaitu adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan rumus tersebut, bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, muamalah sendiri adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli atau ba'i, bunga atau riba, piutang, gadai, memindahkan uang atau hawalah, bagi utang dalam pedangan atau kiri'ah, jaminan atau domah, persekutuan atau syirka, dan persewaan dan perburuan atau ijarah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama yaitu perbedaan bank syariah dan bank konvensional dari segi aspek utama. Yang pertama yaitu filsafah. Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga. Selanjutnya menurut operasional. Pada bank syariah, dana masyarakat merupakan titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Yang ketiga dari segi penyaluran. Bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Yang keempat yaitu dari aspek sosial. Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas. Yang kelima yaitu menurut organisasi. Bank syariah harus memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya perbedaan bank syariah dan bank konvensional dari segi aspek lainnya. Yang pertama yaitu dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan akhirat karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad. Yang kedua yaitu menurut lembaga penyelesaian sengketa. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikan di peradilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah.
Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitras Muamalah Indonesia atau BAMUI, yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga yaitu menurut struktur organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Misalnya, dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi, unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Yang keempat yaitu menurut bisnis dan usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha yang dilakukan oleh bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Yang kelima yaitu menurut lingkungan dan budaya kerja. Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariat syariah. Dalam hal etika, misalnya, sifat amanah dan sidik harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional, fatanah, dan tablik. Selanjutnya, perbedaan bank konvensional dan bank syariah menurut fungsi dan kegiatan bank. Bank konvensional yaitu intermediasi dan jasa keuangan. Sedangkan bank syariah yaitu fungsi dan kegiatan banknya yaitu intermediasi, manajer investasi, investor, sosial, dan jasa keuangan. Menurut mekanisme dan objek usahanya, bank konvensional yaitu bebas, sedangkan bank syariah anti riba dan anti masyir. Menurut prinsip dasar operasinya, bank konvensional bebas nilai prinsip materialis, uang sebagai komoditi dan bunga. Sedangkan bank syariah tidak bebas nilai prinsip dan syariah Islamnya, uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi dan bagi hasil jual beli dan sewa. Dari segi bentuk, kalau bank konvensional yaitu bank komersial, sedangkan bank syariah yaitu bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau multipurpose. Dari hubungan nasabah, kalau bank konvensional yaitu terbatas debitur dan krediturnya, sedangkan bank syariah erat sebagai mitra usaha. Dilihat dari resiko usaha, bank konvensional, resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur. Resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank. Kemungkinan terjadinya negative spread. Dari bank syariah, resiko usahanya yaitu dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Selanjutnya kita akan membahas tentang produk bank syariah. Yang pertama yaitu al-wadiah atau titipan. Titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Yang kedua, murabahah. Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Yang ketiga yaitu ijarah atau sewa. Akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan barang itu sendiri. Yang keempat adalah gadai, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas uang. Yang kelima yaitu bagi hasil. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam yaitu mudharabah, bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal atau sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.
Yang ketujuh yaitu pinjaman atau al-qard. Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima sejumlah pokok yang diterima kepada lembaga keuangan syariah atau LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pembiayaan jenis ini adalah produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali dalam bank syariah. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir yaitu jual beli atau bai'i. Ada 3 jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu akad bai'u, al-murabah, akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Yang kedua, bai'u al-salam, yaitu pembiayaan jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Yang terakhir yaitu bai'u al-istiha, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Ini Resti akan menjelaskan materi tentang penghimpunan dana bank syariah. Pertama kita akan membahas tentang pengertian penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Selanjutnya, prinsip wadiah. Pertama kita akan membahas tentang pengertian wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah akad di damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam wadiah yad damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta dititipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketentuan umum wadiah. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, biliet giro, dan debit card. Terhadap pembukuan rekening, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menitipi biaya yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan lain berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sabilul ma'al atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi sama atau ada mudharabah, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab qabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Dua prinsip mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutalakah. Yang pertama pengertiannya yaitu dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun masyarakat dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana uria ini ke bisnis manapun yang diperkirakan keuntungannya. Menurut ketentuan umum, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko dan dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung.
Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Selanjutnya yaitu mudharabah mutlaka. Yang pertama pengertiannya. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau restricted investment di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik simpanan mudharabah muqayyadah yang pertama yaitu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Yang kedua, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditemukan dari penyimpanan dana. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan buku simpanan khusus. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilet deposito kepada deposan.